Selamat datang kembali, Tuan Agung. Selamat datang kembali, Tuan Agung. 5 tahun menjadi menantu, akhirnya bisa berbuat untuk wanitaku. Bangunlah. Tuan Agung, pesta pertunangan Anda sudah siap. Dengan namaku, kirim undangan ke semua keluarga besar di kota utama. Undang mereka untuk menghadiri pesta pertunanganku yang terlambat. Undangan khusus untuk Nona Rani, kirim sedikit terlambat. Kalung berlian terbaik dunia, sudah saya bawa. 5 tahun menunggu, akhirnya hari ini tiba. Hormat kami, Tuan Agung. Aku suka sifat mesummu ini. Randy, pelan sedikit. Ini kan pertama kalinya. Pertama kali. Ayo. Rani pasti suka kalung ini. Randy, pelan sedikit. Pelan-pelan. Randy, ada orang. Jangan-jangan itu tunangan baikmu datang. Putri Rani. Kamu. Putri Rani, kamu. Kenapa nggak nunggu aku selesai melayani Randy baru masuk? Sialan. Ini kan menantu keluarga Jaya. Istrimu. Enak ya? Karena sudah ketahuan, aku takkan sembunyi lagi. Aku sekarang sudah jadi milik Randy. Kenapa? Menurutmu kenapa? Tahun kamu di keluarga Jaya, apa yang kamu beri aku? Kalau bukan karena perintah Pak Dharma, apa aku akan biarkan kamu di sini 5 tahun? Oh iya, kalung dari Randy ini 1 miliar loh. Kamu seumur hidup takkan mampu. Kok bisa ngomong gitu ke suamimu? Dia kan juga beli kalung. Wah, kalung bermata. Kayaknya hanya ratusan ribu deh. Randy, pelan-pelan. Aku baru pertama kali. Sakit. Pertama kali? Bukannya tahun lalu saat kau berkorban untuk menyelamatkanku. Berkorban untukmu. Kamu pantas. Aku tadinya mau nunggu kalian selesai tunangan baru main. Tapi istrimu sungguh enak banget ya. Jadi yang selamatkan aku 5 tahun lalu bukan kamu. Dasar anjing liar. Pantas aku selamatkan. Yang selamatkan aku 5 tahun lalu bukan Rani. Lalu siapa? Aku sudah puas bermain. Aku duluan. Jorok. 5 tahun lalu bukan Putri Rani yang selamatkan aku. Lalu siapa? Tuan Agung. Ada apa? Tuan Agung, baru saja menangkap dalang pengkhianatan Tuan 5 tahun. Diinterogasi, gadis yang selamatkan Tuan 5 tahun lalu dan tidur dengan Tuan, bukan Putri Rani. Aku tahu bukan dia. Beraninya menipu Tuan Agung. Mohon Tuan Agung berikan perintah. Hamba akan langsung menghabisi keluarga Jaya. Tidak perlu. Ceritakan padaku. Kau tahu situasinya kan? Pak Tua Dharma itu munafik. Dia sepertinya sudah lama tahu Tuan bukan orang biasa. Makanya dia mengatur ini untuk menipu Tuan bertunangan dengan Putri Rani. Tapi selama ini, Tuan selalu menyembunyikan kekuatan. Makanya hal ini belum terungkap. Lalu siapa dia? Anak haram Pak Dharma. Putrinya Pak Santoso, Putri Ayu. Ternyata dia. Kamu gak apa-apa? Bangun. Bangun.
5 tahun lalu, dia yang selamatkan Tuan, dan karena obat, dia tidur dengan Tuan. Jadi hamil di luar nikah. Meskipun keluarga menentangnya, dia tetap melahirkan anaknya. Tapi, keluarga Jaya selalu menghinanya. Kudengar hari ini keluarga Jaya bahkan mengadakan rapat keluarga, memaksanya menjual tubuhnya demi keuntungan keluarga. Keluarga Jaya ini menipu aku saja sudah cukup. Sekarang berani memaksa wanitaku. Cari mati. Mohon Tuan Agung berikan perintah, hamba langsung, tidak perlu. Aku balas dendam sendiri. Tuan Agung tiba-tiba muncul. Ribuan orang di kota Sayangnya, keluarga Jaya belum punya undangan. Tapi mau memberiku satu. Syaratnya sederhana. Putri Ayu harus ke keluarga Wijaya, menemani Arif Wijaya semalaman. Kakek, nanti kalau dapat undangannya, harus untukku. Aku pasti menaklukkan Tuan Agung. Selesaikan dulu soal undangannya. Ayu, katakan pendapatmu. Kamu membuat keluarga jadi kontroversial. Sekarang kakek menyuruhmu ke keluarga Wijaya untuk menebus kesalahanmu. Kakek, tak mau. Oma tahun lalu, kamu kan senang sekali bermain kan? Hah? Mencari pria liar, melahirkan anak haram. Di sini sok suci ya. Ini kesempatanmu membalas keluarga Jaya. Kesempatan terbaik. Harusnya kamu bersyukur dan menghargainya. Soal ini kamu tak boleh menolak. Pergi malam ini. Besok pagi bawa undangannya. Jangan biarkan ini nilai terakhirmu. Harusnya kamu hargai. Kenapa? Gak mau pergi ya? Kalau gitu, biaya pengobatan anak harammu itu gak akan ada. Putri Rani, jangan keterlaluan. Dasar perempuan murahan, beraninya mukul aku. Cukup, Putri Ayu. Kamu selesaikan ini hari ini. Kakek masih anggap kamu keluarga Jaya. Lancang. Keluarga Jaya, siapa berani memaksa wanitaku? Beraninya kau kesini. Penawal, usir dia. Tunggu kakek, Rizky Pratama dulunya mau putus denganku. Dia kembali kali ini, jangan-jangan mau minta maaf padaku ya. Dasar anjing, berlutut dan minta maaf padaku, akan ku ampuni. Wah, mau pukul aku ya? Aku mau lihat si tampan ini gimana caranya menggigitku. Minggir. Maaf, aku terlambat. Rizky Pratama, ngapain kamu kesini? Ayu, kamu menikah denganku? Rizky Pratama, dasar tampan. Kamu mau selingkuh di depanku ya? Beraninya kamu. Dasar tampan, beraninya pukul aku. Harusnya sudah lama dipukul. Rizky Pratama, sudah gila. Beraninya pukul cucuku. Kita lihat saja, gimana kau keluar dari sini. Coba saja, lihat saja, aku bisa keluar atau tidak. Ayo, beri aku kesempatan lagi, biar aku menebusnya ya. Kamu melawan keluarga Jaya demi aku. Kamu cari mati. Rizky Pratama, cukup. Aku mau menemani Arif. Tapi, tolong lepaskan Rizky Pratama. Biar dia kembali menemani Vira. Putri Ayu masih punya muka mau menawar. Rizky Pratama mengacaukan keluarga Jaya, bahkan memukul Rani. Aku takkan membiarkannya. Putri Ayu, anak harammu itu, jangan-jangan dengan si pecundang ini kamu melahirkannya, hah? Ayu, kita punya anak. Bagus, Rizky Pratama. Kukadikan kau menantu keluarga Jaya. Kau malah merusak nama baik keluarga Jaya. Putri Ayu, cepat menemani Arif. Pak Dharma, Anda terburu-buru mengirim Ayu. Jangan-jangan ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan? Beraninya kamu lancang. Beraninya tak hormat. Rizky Pratama, cukup. Cepat minta maaf pada kakek. Dasar wanita bodoh, masih membela si pecundang ini. Berani. Hah, ternyata mau jadi pahlawan ya, pecundang. Beraninya masuk. Ternyata demi wanita ini. Ternyata mau melindunginya ya. Benar-benar pasangan sampah selamanya. Ayu, tenang, ada aku. Halo, Bu. Halo.
Ayo, Vira harus dioperasi sekarang. 1 miliarnya belum terkumpul. Rumah sakit mau usir Vira. Bu, tenang dulu. Aku akan cari cara transfer uangnya. Cepet ya, kalau uangnya belum masuk, nanti Vira dicopot oksigennya. Baik, aku akan segera cari cara. Kakek, aku setuju temani Arif. Tapi tolong selamatkan putriku. Ayu, putrimu kenapa? Gak usah mohon mereka, aku bisa urus. Rizky, jangan macam-macam. Kakek, aku hanya menunggu jawabanmu. Mimpi saja. Temani Arif dulu baru bicara. Tapi putriku gak akan bertahan lama. Bukan urusan kami. Temani Arif, putrimu mungkin selamat. Kalau nggak temani, putrimu hanya bisa menunggu mati. Nggak temani, jangan harap dapat sepeser pun. Oh, atau suruh pria yang mau menikahimu ini membantumu mencari cara. Ternyata keluarga Jaya memaksa Ayu untuk bersedia, hanya untuk bisa bekerja sama dengan keluarga Wijaya. Ini aku. Menit ke rumah sakit kota utama, selamatkan putriku. Juga, undangan pertunangan Tuan Agung, undangan VIP, harus dicetak nama Putri Ayu. Cepat kirim ke rumah lama keluarga Jaya. Orang ini gila ya, sudah ngawur. Rizky Pratama, undangan pertunangan Tuan Agung. Cuma telepon, bisa suruh orang antar. Dasar bodoh, menantu tetap menantu. Betul kakek, pesta pertunangan Tuan Agung itu acara apa? Semua keluarga besar berebut. Keluarga Jaya pun minta pada keluarga Wijaya. Baru dapat 1 undangan. Kamu cuma telepon, mau suruh orang antar. Kamu pikir kamu siapa? Aku selalu mengira kamu orang yang tulus. Makanya aku serahkan Vira padamu. Tak kusangka kamu seperti ini. Ayu, percayalah padaku. Baik penyakit Vira maupun soal perayaan itu, semua akan kuserahkan. Takkan lama, kita bertiga akan senang-senang menghadiri perayaan itu. Menerima doa dari para keluarga besar kota utama. Nanti akan kubuat kau menjadi permata tergemilang kota utama. Karamu bicara itu, seolah kamu benar-benar Tuan Agung. Udah lama di keluarga Jaya, sampai merasa dirimu orang penting. Rizky Pratama, keluarga Jaya saja tak bisa dapat undangannya. Kamu cuma telepon bisa dapat. Kenapa kamu selalu begini? Aku kecewa padamu. Kamu selalu omong besar. Vira masih di rumah sakit. Jangan halangi aku menyelamatkan anakku. Ayu, percayalah padaku. Tunggu sebentar. Orang-orangku segera tiba di rumah sakit. Cukup. Terus berakhir. Putri Ayu, cepat berkemas. Arif sudah menunggumu di hotel. Pak Dharma, kalau kau berani paksa Ayu lagi, akan kubuat kau menyesal seumur hidupmu. Dasar pecundang, cuma bisa omong besar. Pengawal, patahkan kakinya. Undangan Tuan Agung. Tuan Agung? Jangan-jangan dia Tuan Agung. Aturan Tuan Agung, undangan untuk keluarga Jaya. Selamat datang utusan Tuan Agung. Aduh, cucu menantuku ini benar-benar luar biasa. Sayang, kamu hebat banget. Aku cinta kamu banget. Rizky Pratama, kamu beneran bisa dapat undangannya? Keluarga Jaya, terima perintahnya. Oh iya, maaf kami lalai. Rani, kenapa bengong? Cepat terima. Baik, tunggu. Undangan ini bukan untuknya. Sayang, aku salah ya. 5 tahun lalu kamu selingkuh. Aku pun maafkan. Nanti di atas, kamu di atas ya. Ayu, dulu kakek yang salah. Kita segera obati anaknya. Ayu, cepat ambil undangannya. Hei, tunggu. Undangan ini untuk Nona Rani. Jadi harus diterima oleh Nona Rani. Tunggu. Kamu Pak Bayangan. Gak kenal aku. Gak kenal. Kamu... Dasar sok-sokan. Ternyata begitu. Dulu aku suruh Bayu mengirim undangan, tapi belum dibatalkan. Cih, kukira kamu hebat. Hebat banget ya. Hampir tertipu. Ayu. Kamu percaya orang ini? Dasar bodoh. Pikiran sepele pun bisa paham. Undangan Tuan Agung ini, mana mungkin dia dapat? Ada wanita, tadi masih bermimpi ya. Berhayal bisa naik status jadi sultanah. Lucu sekali. Nona Rani, atas perintah Tuan Agung, saya datang mengundang.
Anda tamu terhormat Tuan Agung. Saya, Pak Bayangan, siap melayani Anda. Tuan Bayangan, soal saya dan Tuan Agung, tolong uruskan saja. Di kota Mega ini, tak ada yang tak bisa saya selesaikan. Anda cukup bilang saja. Hanya saja, kalau nanti Anda berhasil meraih kesuksesan, jangan lupakan saya saja. Bagus, Rani. Kalau Tuan Agung benar-benar memilihmu, keluarga Jaya kita akan sukses besar. Dan itu takkan lama lagi. Aduh kakek, aku pasti akan baik-baik dengan Tuan Agung. Bagus, cucu kakek hebat sekali. Kalau Tuan Agung memilihmu, keluarga Jaya kita akan benar-benar kaya raya. Nanti keluarga Jaya kita akan jadi orang-orang penting. Keluarga Jaya begitu yakin bisa mengandalkan Tuan Agung? Aku satu-satunya yang diundang langsung oleh Tuan Agung. Bukan orang sepertimu yang bisa menandingi. Oh iya, juga kamu. Dasar pelacur yang hanya bisa menggoda pria. Jangan kira karena aku dapat undangan, kamu tak perlu menemani Arif. Justru sebaliknya, kamu makin tak punya pilihan. Ayu, kalau kamu tak mau anakmu celaka, sekarang ke keluarga Wijaya. Kalau Arif sudah bosan, nasib anakmu bisa celaka. Baik. Ku pergi. Tunggu. Coba saja paksa dia pergi. Dasar tidak tahu diri. Pengawal, lancang. Lancang. Kamu siapa? Saya Bayu, bawahan Tuan Agung. Tuan Bayu, ini kan... Undangan ini batal. Ini undangan Tuan Agung, langsung dari beliau. Beraninya kamu. Bos, ini kan... Ini karena kamu lancang. Nona Ayu, Tuan Agung mengundang. Apa? Untukku? Maaf, saya kurang jelas. Tuan Agung mengundang Anda ke pertunangannya. Anda tak datang, beliau tak muncul. Dia cuma jalan, kok dia boleh datang? Berani bicara lagi, keluarga Jaya akan lenyap. Kamu. Diam, Rani. Nona Ayu, harap Anda datang. Tuan Agung hanya menunggu Anda. Baik. Saya permisi. Bagus, Ayu. Kan sudah kubilang, kamu cucu kandungku. Bisa dipilih Tuan Agung. Itu kehormatan bagi keluarga Jaya. Kenapa? Dia cuma jalang tak laku. Kenapa Tuan Agung memilihnya? Cukup, Rani. Kamu... Sudah kubilang, percayalah padaku. Selera Tuan Agung memang unik ya. Wanita yang sudah dimainkan orang lain, kamu masih mau? Jangan ngawur. Aku masih perawan. Masa kalah dari wanita bekas itu? Beraninya. Kenapa tidak? Masih mau anakmu diobati. Biaya pengobatan Vira, biayai aku. Tapi Putri Ayu harus meninggalkan Rizky Pratama. Tapi... Uang itu sudah kutransfer ke ibu. Rizky Pratama. Mengingat Rani, kamu kuampuni dulu. Tapi kamu harus segera menikahi Rani. Kenapa, kakek? Aku nggak mau. Halo dok, uangnya sudah transfer. Kapan pengobatannya bisa mulai? Uang apa? Rumah sakit kami belum terima biayanya. Kok bisa? Ibuku ada di RS. Tanya dia. Ibumu? Dia sudah pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan anaknya sendirian di RS. Tak peduli sama sekali. Bayar apa? Dia bahkan bilang anaknya tak akan diobati. Apa? Ayo, kita ke RS. Berhenti. Vira, maaf, ayah terlambat. Kenapa cabut infus Vira? Anda keluarga pasiennya? Kami tidak sengaja cabut infusnya. Selama dirawat, biayanya belum dibayar. Utangnya sudah 1 miliar. Karena kalian keluarganya, bayar saja biayanya. Gak mungkin. Aku tiap bulan transfer 20 juta ke rekeningnya. Itu untuk biaya pengobatan Vira. Tapi... Rumah sakit kami tidak menerima biaya pengobatan apapun. Oh iya, kecuali saat pasien baru masuk, sudah bayar sekali. Setelah itu, tidak ada lagi. Ibuku merawat Vira.
Ternyata hanya untuk mengambil uang pengobatan Vira. Tenang. Uang ini akan saya kirimkan segera. Sekarang pindahkan Vira ke ruang VIP. Maaf, belum mencapai 2 miliar, tidak bisa masuk ruang VIP. Hari ini batasnya. Kalian beres-beres saja, jemput pasiennya. Dia hanya punya 3 hari, menemaninya saja. Tunggu. Maksudmu, anakku takkan selamat? Benar, anakmu menderita penyakit yang tak tertolong. Kalaupun penyakitnya fatal, Anakku pasti akan kuselamatkan. bahkan dokter terbaik di negeri ini, Dr. Wira, sang ahli medis, juga tak bisa apa-apa. Lalu bagaimana gurunya? Maksudmu Dr. Sunarto? Benar. Dr. Sunarto itu sulit ditemukan. Seumur hidupnya cuma mengobati Tuan Agung. Siapa yang bisa memanggilnya? Kamu pikir kamu Tuan Agung? Aku bisa. Kamu ini, bayar saja biayanya. Gila. Mama sakit banget. Vira nggak sakit ya. Vira baik ya. Ayah akan segera cari dokter sakti untukmu. Mama bilang aku nggak punya ayah. Nenek bilang aku anak haram. Enggak. Vira punya ayah. Ayah terlambat kembali. Nggak bisa temani kamu. Kalau sudah sembuh, ayah ajak ke taman bermain ya. Mama, dia beneran ayahku. Kenapa ayah nggak datang lebih awal? Ini semua salah ayah. Ayah terlambat kembali menemani Vira. Mama sakit banget. Ayah mau pergi. Ayah keluar telepon sebentar. Sebentar lagi balik. Halo. Halo, Pak Sunarto. Tuan Agung? Kabarnya Anda sudah kembali. Benar atau tidak? Saya butuh bantuan Anda sekarang. Perintah Tuan Agung. Kami wajib laksanakan. Siapa yang akan diselamatkan? Anak saya. Tuan Agung. Anda punya anak. Di RS mana? Saya langsung ke sana. Rumah Sakit Sejahtera. Mama, aku sakit sekali. Aku sesak napas. Vira, nggak apa-apa. Mama pasti akan menyembuhkanmu. Vira, sabar ya. Dokter Agung sebentar lagi datang. Vira sudah ketemu Papa. Ini semua salah Papa. Papa nggak akan pergi lagi dari Vira. Kakek, Aku sudah dengar soal Vira. Aku bisa bicara dengan direktur. benarkah kakek? Kalau begitu, tolong ya kakek. Tapi kamu harus pulang bersama Rizky Pratama. Aku ada yang mau kubilang. Baik, aku paham. Akan segera pulang. Tubuh anak ini lemah. Nggak akan lama. Terapi terus. Hanya akan menambah penderitaannya. Dokter, jadi nggak ada cara lain lagi. Biaya pengobatan sekarang mahal. Lagi pula, kalian juga belum bayar. Cukup, kami nggak perlu perawatanmu. Soal utang pengobatan anakku, akan kuangsur. Diam kamu. Apa hakmu memutuskan perawatan Vira? Dokter, berapapun harganya, tolong sembuhkan Vira. Bisa diatur. Pak Dharma sudah bicara padaku. Pak Sunarto. Dokter Sunarto, bagaimana kondisi putriku? Kondisinya cukup parah. Obat yang diberikan sebelumnya salah. Di sini dia takkan sembuh. Kamu siapa? Berani-beraninya mempertanyakanku. Hanya seorang tabib tradisional. Apa kamu punya izin praktik? Kalau tidak, jangan ngawur di sini. Saya sudah berpraktik puluhan tahun. Belum pernah dengar harus punya izin praktik. Kamu tidak punya izin praktik. Berani-beraninya kamu sombong di sini. Sapam, seret dia keluar. Tunggu, dokter ahli ini saya yang panggil. Dr. Sunarto sudah lama bersembunyi. Sekarang siapa lagi yang berani panggil diri dokter ahli? Jangan bikin ulah lagi. 5 tahun kamu tak urus Vira. Sekarang malah bawa orang tanpa izin praktik untuk obati Vira. Ini tidak bertanggung jawab pada Vira. Ayu, percaya aku sekali lagi. Dokter Sunarto pasti bisa sembuhkan Vira. Cukup, aku tak punya waktu untuk buang-buang waktu. Mau diobati, ya diobati. Kalau tidak, pergi saja sekarang. Obati. Kami obati. Kalau begitu, malam ini ke kantorku untuk konsultasi ahli ya.
Ayo, cepat pulang. Rapat keluarga mau mulai. Tapi Vira... Direktur RS itu murid Dr. Wira. Di seluruh kota utama, dia yang paling ahli. Kenapa masih khawatir? Baik, aku langsung pulang. Aku harus pulang dulu. Vira biar direktur yang obati. Dia murid Dr. Wira. Dia sangat ahli. Vira, Mama pulang dulu ya. Ayah akan jaga kamu baik-baik. Ayu. Pak Sunarto, Vira, kuserahkan padamu. Baik, penyakitnya parah. Aku akan bawa dia pulang untuk diobati. Di sini dia takkan sembuh. Vira, percaya Papa. Bayar biayanya. Rumah sakit tanpa etika seperti ini harusnya lenyap. Begitu aku kembali, akan kusuruh muridku memberi pelajaran pada muridku ini dan tutup rumah sakit ini. Papa, kapan Vira bisa bertemu Papa lagi? Sebentar lagi, Vira sebentar lagi bisa bertemu Papa. Kakek, jangan biarkan wanita itu ke pesta pertunangan Tuan Agung. Dia akan memalukan keluarga Jaya. Kakek tahu. Kakek sudah panggil Putri Ayu pulang kan? Rani, kamu bisa gantiin Putri Ayu ke pesta pertunangan Tuan Agung. Benarkah? Nanti ikuti tanda kakek. Kakek, Pak. Duduk. Ayu, kakek sudah minta Direktur RS obati Vira. Kamu harus balas budi kan? Undanganmu itu berikan pada Rani. Tapi undangannya namanya namaku. Mulai sekarang, kalian berdua tukar nama. Kalau kamu pergi, hanya akan memalukan keluarga Jaya. Lagian, kamu nggak mau Vira tadi urus kan? Ayo, kita sudah bicara. Kamu masih harus ke keluarga Wijaya. Sekarang Arif Wijaya, tuan muda keluarga Wijaya, sangat marah. Kenapa? Aku sudah dapatkan undangan untuk keluarga Jaya. Itu untuk Rani. Ayu, dengarkan ayah. Ayah sudah setuju. Asal kamu pergi, mereka akan beri keluarga Jaya 1 kuota. Demi keluarga Jaya, kamu pergi saja. Ayo, jangan lupa, biaya pengobatan Vira sekarang, siapa yang bayar? Meskipun kondisi Vira sekarang sudah membaik, tapi biaya pengobatan selanjutnya juga bukan jumlah. Kali ini kamu bisa urus keluarga Wijaya. Aku akan izinkan Vira masuk keluarga Jaya, dan akan kuberi dia perlakuan terbaik. Kamu masih ragu-ragu apa? Memangnya kamu tidak mau menjaga anakmu? Baik. Baguslah. Ayo, ayah temani kamu. Nanti ayah belikan kamu baju ya. Ayo. Ayah, kami duluan ya. Selama Vira masih ada, Putri Ayu akan selalu tunduk. Kakek memang pintar. Besok, di pesta pertunangan Tuan Agung, kamu akan jadi Putri Ayu. Meskipun pakai nama wanita itu agak nggak enak, tapi bisa buat Tuan Agung senang, sudah cukup. Di mana Ayu? Dasar pria. Masih ingat pulang ya? Aku tanya, di mana Ayu? Sekarang, dia seharusnya sudah diantar ke ranjang Arif Wijaya. Dia pantas ke pesta pertunangan Tuan Agung. Keluarga Jaya. Aku ingat. Di seluruh kota utama, hanya 5 keluarga yang dapat undangan. Keluarga Wijaya kita dianggap penting oleh Tuan Agung. Maka kami dapat undangannya. Tapi kamu malah tukar 1 kuota demi malam dengan gadis terbuang keluarga Jaya. Meskipun dia cantik, tapi sudah dimainkan orang. Setiap undangan ada 10 kuota. Aku kan anakmu sendiri. Jadi tambah 1-2 orang, siapa berani bilang tidak? Baik, kuberi kau 2 kuota. Setelah selesai, antarkan dia ke kamarku. Ayah, aku takut setelah aku main-main, ayah jadi nggak tertarik. Bukankah dicuci masih bisa dipakai? Tuan muda, ini dari Pak Dharma, untuk Anda. Nggak usah. Di kamarku, punya semua alatnya, semua lengkap. Pergi. Baik.
Ngapain bengong? Sini, duduk. Aku nggak akan makan kamu. Lagian, kalau hari ini kamu nggak layani aku baik-baik, kuota keluarga Jaya masih mau? Nah, gitu dong. Jadi aku cinta kamu pada pandangan pertama. Kita sekarang ini pasangan kan? Arif, tahu diri. Nanti, kulihatkan padamu betapa beratnya. Sini, nurut, minum ini. Perintah ini jangan sampai aku ulangi. Nah, gitu dong. Kamu siapa? Beraninya masuk rumah Wijaya? Perintah Tuan Agung, hak keluarga Wijaya di pertunangan dicabut. Kenapa? Tuan, keluarga Wijaya adalah salah satu 5 keluarga besar. Kenapa tiba-tiba ada perintah Tuan Agung? Arif Wijaya dari keluarga Wijaya berkelakuan buruk, tidak pantas hadir di pertunangan. Dasar anak durhaka! Kamu merusak keluarga Wijaya! Ayah, dia pasti wanita ini yang melapor. Keluarga Wijaya, jaga sikap kalian. Ayo, silakan pulang dulu. Besok datang tepat waktu ya. Putri Ayu. Ayu, kamu nggak apa-apa. Aku akan melindungimu. Melindungi apa? Kalau bukan Tuan Agung yang menyuruh Bayu datang, aku sudah... Ayu, sebenarnya besok paham. Aku nggak paham. Sejak kecil aku salah. Kamu juga merampas kesucianku. Semua orang benci aku. Kalau bukan karena Vira, sudah nggak mau hidup lagi. Bukan begitu, Ayu. Maaf, tadi aku terlalu emosional. Ayu, dulu aku salah orang. Sekarang lindungimu. Takkan ada lagi yang berani mengganggumu. Bayu. Siap. Keluarga Wijaya. Hukum mati. Pasti kamu yang salah. Kamu sengaja kasih tahu Tuan Agung. Membuat Tuan Agung marah. Makanya keluarga Jaya kehilangan 1 kuota. Apa urusanku? Mungkin kalian yang jahat jadi kena karma. Berani melawan. Cukup, keluar. Pasti takkan berakhir baik. Beritahu semua kerjasama dengan keluarga Wijaya. Baik. Meskipun kehilangan keluarga Wijaya, tapi masih ada keluarga Randy. Kakek, mana mungkin Randy suka wanita murahan seperti dia? Bukankah Randy suka wanita yang sudah menikah? Menurutku, Putri Ayu cocok sekali. Rani, kamu nanti akan menjadi pendamping Tuan. Jangan pernah terlalu dekat dengan Randy. Benar juga. Kamu beruntung sekali, wanita. Putri Ayu, ini kesempatanmu yang terakhir. Kalau bisa buat Randy senang, keluarga Jaya mungkin dapat undangan tambahan. Kakek, jual aku sekali belum cukup. Mau menjualku lagi ya? Antarkan Ayu, jangan gagal. Ayah, dia kan anakku. Kalau berhasil, kamu akan masuk ke silsilah keluarga Jaya. Baik, Ayah. Tenang saja. Aku akan awasi dia. Ayu, Ayah tak berdaya. Nggak bisa melindungimu. Ayah cuma anak haram dari keluarga Jaya. Tenanglah. Setelah Ayah diterima keluarga Jaya, Ayah pasti akan membalasmu. Keputusanmu terbesar adalah melahirkanku dan memanfaatkanku tanpa hati. Dan ibuku itu, bahkan biaya pengobatan Vira dia curi juga. Ayah pasti akan menemukan ibumu dan memintanya mengembalikan uangnya. Cari gimana? Ayah mau cari, sudah ketemu dari dulu. Ayu, kalian mau kemana?
Bukan urusanmu. Kamu istriku, mana mungkin aku gak peduli. Istri? Apa kita sudah menikah? Jangan halangi Ayu ke keluarga Randy. Ayo, tunggu, jangan pergi. Sudah aku bilang, bukan urusanmu. Tugasmu jaga Vira. Tunggu sebentar. Berani serahkan kuotanya, undangan keluarga Randy juga batal. Sudah Ayu, sekarang kamu gak perlu pergi. Kalau begini, aku lapor polisi. Jangan pergi. Keluarga Randy tak akan serahkan kuotanya. Lalu, bagaimana dengan Vira? Berdoalah saja. Ayu, sudah kusuruh orang menjemput Vira. Dia akan segera sembuh. Kamu menyerahkan Vira pada orang yang tak punya izin praktek. Aku percaya kemampuannya. Percayalah padaku sekali lagi ya. Percaya apa? Besok kamu tahu. Besok kamu tahu. Ayo, kita ke keluarga Randy. Tunggu. Ayo, 5 tahun lalu aku tak tahu kalau yang selamatkan aku itu kamu. Sekarang aku tahu, aku tak akan biarkan kamu disakiti lagi. Kamu cukup jaga Vira saja. Ayo, beri aku kesempatan lagi untuk menebusnya. Kamu mau menebusnya dengan... Bisa beri aku rasa aman. Bisa beri aku rumah. Kamu bisa beri aku apa? Bisa. Sok bisa. Sudahlah, kalau Vira kenapa-kenapa... Ayo, aku jamin, Vira takkan kenapa-kenapa. Halo, Bu. Ibu kemana? Biayanya gimana? Ayo, cepat tolong ibu. Di kamar, ibu tak becus. Cepat tolong ibu ya. Intinya, Ayo, cepat ke klub tolong ibu. Kalau nggak cepat mereka mau bunuh ibu. Rizky, ke klub. Baik. Dia segera datang. Sebentar lagi. Anakku cantik banget. Biar dia bayar utangku. Jadi utangannya sebulan. utangmu 2 miliar. Jadi harus 3 bulan. Baik. Seenaknya Anda, asal lepaskan aku. Kalau dia nggak datang, kamu walau tua, tapi masih bisa laku. Gimana kalau aku ganti utang 5 bulan dan kasih aku lagi 2 miliar? Kamu tega sekali. Bagus. Maaf, hanya Nona Ayu yang boleh masuk. Ayo, kalau ada apa-apa panggil aku. Aku tunggu di luar. Ayu, kamu akhirnya datang. Aku boleh pergi kan? Tunggu. Jelaskan dulu baru pergi. Ibu, sebenarnya ada apa? Ibumu bermain judi di klubku. Kalah 2 miliar. Kamu jadi jaminannya. Bu, ibu pakai uang penyelamat Vira untuk berjudi. Oh ya, awalnya kamu jadi jaminannya 3 bulan. Tapi ibumu malah ambil lagi 2 miliar dariku. Jadi sekarang, kamu dijual padaku 5 bulan. Bu, 5 bulan dapat miliaran. Itu sudah banyak. ini bukan urusanku. Terserah kalian. Ayu, jangan pergi. Aku ibu kandungmu. Tolongkan aku. Kamu, ibu kandungku hanya tahu menjualku. Ayu, lagian kamu kan sudah tidur sama orang. Apa? Maksudku, kamu dijual ke dia. Mereka juga tak akan membunuhmu. Kamu anggap aku apa? Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Kamu gak rela membayarkan utangku. Bos, anakku sudah datang. Aku boleh pergi kan? Nyah! Aku pergi. Pergi. Berhenti! Gak perlu aku jelaskan kan? Hei, kok kamu keluar sendirian? Putri Ayu mana? Bukan urusanmu, minggir. Kalau kamu masih diam, jangan salahkan aku. Dia di kamar membayar utangku. Hentikan. Ayu, kamu gak apa-apa. Kamu siapa?
Beraninya masuk wilayahku, merusak rencanaku. Pak Gunawan, aku sudah menembus lautan api. Aku tak peduli siapapun. Dengar bocah, belakangku ada Pak Bayangan. Hari ini mau merangkak keluar, atau aku buat orang lempar kamu keluar dari sini. Oh ya, kamu orangnya Pak Bayangan? Bagus, panggil dia kemari. Ajak minum teh sama aku. Kamu pikir kamu siapa? Memangnya aku harus panggil? Jangan-jangan bohong. Takut, jadi nggak berani panggil. Baik, bocah. Awas kamu. Tunggu bosku Pak Bayangan datang. Habislah kamu. Aku lagi nikmat. Siapa cari aku? Dasar nggak asik. Tuan, Anda datang. Mereka berdua yang memaksa mau bertemu Anda. Nona Ayu. Aduh, Nona Ayu, maafkan saya Nona Ayu. Tunggu Tuan, dia ini orang yang dijual padaku. Aku bahkan mau memberikannya untuk Anda main-main. Main sana. Kamu mau aku mati cepat ya? Dia itu orang yang dipanggil Tuan. Kamu cari mati, cepat minta maaf. Maaf Nona Ayu, saya tak tahu Anda itu yang dipanggil Tuan Agung. Maaf. Berarti aku tak perlu tanda tangan kontraknya? Nggak usah sama sekali. Lalu, utang ibuku 2 miliar itu? Gunawan. Ya, ibunya utang kamu. Iya? Enggak. Enggak ada sama sekali. Kalau gitu, aku boleh pergi kan? Boleh. Biar saya antar. Nggak usah, aku antar saja. Siapa kamu bicara? Dia antar aku cukup. Kalau dia kenapa-kenapa, keluarga kamu ikut mati. Makasih ya hari ini. Kamu menolongku lagi. Sudah kubilang akan melindungimu. Kalaupun Pak Bayangan tak datang, takkan ada yang berani menyentuhmu. Hari ini Tuan Agung yang menyelamatkanku. Nanti kalau ketemu dia, aku harus berterima kasih langsung. Baik. Aku antar pulang. Kamu bisa bantu aku cari tempat istirahat. Kalau gitu, ke tempatku saja. Kamu tidak tinggal bersama Putri Rani. Tentu saja, ayo. Gak nyangka, rumahmu bersih juga ya. Aku memang bukan orang berantakan. Malam ini kamu tinggal di sini dulu ya. Besok akan kubuat kamu tinggal di villa terbesar kota utama. Siapa mau tinggal bareng kamu? Pak Sunarto, apa kondisi Vira memburuk lagi? Bukan kondisi yang memburuk. Penyakit putrimu agak rumit. Butuh obat herbal, tapi sulit dicari. Obat apa? Obat merah langka. Obat herbal langka. Sangat sulit dicari. Di mana ada? Setauku, di seluruh kota utama, cuma keluarga Wijaya yang punya. Keluarga Wijaya? Keluarga Arif Wijaya? Benar. Keluarga Wijaya pernah membeli obat merah langka. Katanya besok keluarga Wijaya akan menyumbangkannya pada Tuan Agung. Tapi butuh segera malam ini. Baik. Nanti akan kusuruh orang antar. Bayu, ke keluarga Wijaya, dapatkan obat merah langka. Caranya apapun, setelah dapat langsung antar ke Pak Sunarto. Keluarga Wijaya menyinggung Tuan Agung. Mulai hari ini, keluarga Wijaya masuk daftar hitam Tuan Agung. Tuan, apa Anda salah? Kami keluarga Wijaya hanya menyinggung orang yang Tuan Agung sebutkan. Bukan Tuan Agung. Ini, bagaimana bisa keluarga Wijaya kami masuk daftar hitam? Besok kalian akan tahu apa kalian menyinggung Tuan Agung. Jangan-jangan si pecundang itu. Ayah, nggak mungkin. Dia cuma menantu. Perintah Tuan Agung, serahkan obat merah langka kalian. Kenapa? Kecuali Tuan Agung menghapus keluarga Wijaya dari daftar hitam dan mengembalikan status kami. Kalau tidak, obat merah langka ini akan kuhancurkan. Bukan kuberikan. Beraninya kalian, berani-beraninya menawar Tuan Agung. Kalau begitu, Tuan Agung takkan dapat obat merah langka. Kalau begitu, hancurilah keluarga Wijaya. Jangan-jangan Tuan Agung mau menguasai segalanya. Buktinya ini, cukup untuk menjebloskan kalian ke penjara. Bisa Tuan Agung menguasai segalanya. Kalian akan tahu setelah masuk. Aku kasih, tapi tidak gratis. Kamu harus bilang, siapa Tuan Agung? Rizky,
Pratama. Ayah! Ayah! Kau hancurkan keluarga Wijaya! Kau! Ayah! Pengurus. Asal obat merah langka sampai. Pak Joko, Tuan Agung. Jangan bangunkan istriku. Tuan Agung, saya tahu Anda sudah kembali, jadi saya datang untuk melihat Anda. Saya pantas mati, tapi ada beberapa hal saya harus lapor pada Tuan Agung. Katakan, ada apa? Beberapa orang luar negeri tahu Anda sudah kembali. Mereka jadi resah. Mereka itu masih kurang dihajar ya. 5 tahun ini, mereka khusus mempelajari kebiasaan Tuan Agung, membuatkan satu set senjata dan rencana khusus. Juga tim bayaran khusus yang terlatih. Aku tahu, setelah urusanku selesai, akan kutemui mereka sendiri. Sudah terlambat, mereka sudah tiba di kota utama. Aku paham. Tuan Agung, sekarang Anda sudah kembali. Pesta pertunangan Anda, saya akan urus sendiri. Sudah Pak Joko, kamu pulang dulu. Aku akan bahas strategi dengan Bayu. Besok pagi kita gerak. Tuan Agung, saya pamit. Halo, Bayu, di sini. Tuan Agung? Beritahu tim A, besok ikut aku bergerak. Tuan Agung, lalu pesta pertunangan Anda? Hanya semut, gampang dilenyapkan, tak masalah. Baik. Lihat, baru jam segini. Pesta pertunangan Tuan Agung ini luar biasa. Semuanya sudah menempati posisi. Pesta pertunangan Tuan Agung, selain yang punya undangan, tak bisa masuk. Orang seperti kita cuma bisa nonton dari luar. Tanpa undangan, kita tak bisa masuk. Tuan Agung muncul. Di seluruh kota utama, hanya 5 keluarga besar yang berhak masuk. Ayo, tunggu aku selesaikan rombongan sampah itu. Aku akan menemani kamu. Hei bocah, memang kelihatan hebat ya. Juga mau ikut campur ya. Mau masuk? Masuk dari sini. Aku ikut. Hari ini aku nggak bisa masuk ke pesta pertunangan Tuan Agung. Pas banget, lagi cari tempat melampiaskan amarah. Ngapain masih bengong? Masuk sana. Masuk. Tuan Agung, saatnya berangkat. Tuan Agung, ampun. Tuan Agung, bagaimana dengan mereka? Jadikan korban. Nona, Ayu tiba. Rani, mulai sekarang kamu Putri Ayu. Baik. Wanita itu nggak datang kan? Dia sudah merusak banyak rencanaku. Masa dia berani datang? Tenang saja. Pak Dharma, seingatku Pak Bayangan tadi panggil Putri Ayu. Kenapa yang datang malah Nona Rani? Aku ganti nama mereka. Kenapa tidak boleh? Ganti nama di saat begini. Apa tidak takut Tuan Agung tahu? Kepala keluarga Chandra, jangan ikut campur urusanku. Coba pikir, kalau Tuan Agung tahu keluarga Jaya mengganti orang, apa yang akan terjadi? Tahu, terus kenapa? Jangan lupa, Putri Ayu juga orang keluarga Jaya. Begitu kami dekat dengan Tuan Agung, keluarga Chandra takkan bisa menandingi kami. Hadirin, kalian semua tahu. Keluarga Jaya punya Putri Rani, juga Putri Ayu. Yang datang hari ini adalah Putri. Kalau Tuan Agung tak suka Putri Ayu ini, kami masih punya Putri Ayu lain. Keluarga Jaya memang hebat sekali. Siapa suruh Tuan Agung undang Putri Ayu saja? Aku mau lihat siapa Tuan Agung. Bagaimana keluarga Randy bisa menyinggungnya? Aku mau lihat Tuan Agung yang bisa menakuti ayahku sebenarnya iblis macam apa. Sudah jam 12, kenapa Tuan Agung belum datang? Sabar saja, mungkin ada urusan. Penasaran. Menurutmu,
Siapa sebenarnya Tuan Agung? Kakek, jangan-jangan Tuan Agung nggak datang. Sabar. Kalau aku bisa memanfaatkan Tuan Agung, nanti Vira tak akan lagi dikendalikan keluarga Jaya. Yang tak punya undangan dilarang masuk. Aku cuma mau lihat-lihat. Lihat pun tak boleh, cepat pergi. Undanganku diambil orang lain. Wah, Ayu ya. Beraninya kamu datang ya. Kamu membuat keluarga Wijaya bangkrut. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Apa? Kakek, Putri Ayu benar-benar datang. Di mana ini? Putri Ayu ini nggak kapok-kapok. Mau menggait Tuan Agung. Mimpi saja. Tapi kalau Tuan Agung tahu, kita tamat. Benar juga. Aku telepon Santoso. Biar dia suruh Ayu pulang. Cepat pulang. Memangnya kamu boleh ke sini? Ayah, aku mau bertaruh. Kamu bertaruh pakai apa? Masa Tuan Agung kenal kamu? Kalau sampai bikin Pak Dharma marah, kita semua bakal kena imbasnya. Aku nggak mau pulang. Kamu nggak nurut sama ayah lagi. Kalau nggak pulang, kamu bukan anakku lagi. Ayah. Dasar perempuan murahan. Kamu mau mengandalkan Tuan Agung. Jangan bikin malu. Nurut sama ayahmu. Pulang sana. Hei, mau masuk juga boleh. Di dalam kurang satu pembersih. Mau masuk? Mau. Kakek. Putri Ayu, berhenti. Seret dia ke sini. Sini ya. Sekarang aku umumkan. Putri Ayu bukan lagi orang keluarga Jaya. Putri Ayu. Pengobatan Vira. Anggap saja pinjaman dariku. Harus lunas dalam 1/2 tahun. Kalau tidak, kau akan tahu rasa. Putri Ayu, beraninya kamu datang. Kebersihkan lantai ini. Kalau tak bersih, lalu jilat bersih. Beraninya Putri Rani. Putri Rani, lancang sekali kamu. Ayu, kamu gak apa-apa, gak terluka kan? Rizky Pratama, kamu gila. Kamu ngapain? Beraninya ambil undangan Ayu, mau mati ya? Beraninya pukul aku. Satpam, seret mereka berdua keluar dari sini. Cepat, ada orang. Rizky Pratama, lancang sekali kamu. Pesta pertunangan Tuan Agung pun berani kamu serbu. Kamu cari mati ya, siapa yang memberimu nyali untuk bicara begitu padaku? Rizky, cepat pergi. Ayu, ini aku datang untukmu. Kamu gila, ini pesta pertunangan Tuan Agung. Kamu akan mati, cepat pergi. Si pengecut ini masih bisa pergi? Gak lihat tempat ini. Dulu dia nekat masuk keluarga Wijaya. Aku belum sempat membalasnya. Baguslah, gak usah lagi. Tuan Agung tak akan memaafkanmu. Beraninya serbu pesta Tuan Agung. Kamu cari mati ya. Kuumumkan. Rizky Pratama dari keluarga Jaya. Mulai sekarang, dia tak ada hubungan lagi dengan kami. Ayu, aku janji padamu akan membuatmu terbahagia di dunia. Lancang, itu kursi Tuan Agung. Rizky Pratama, kamu gila. Turun sekarang. Sepertinya ada pertunjukan seru. Tuan Bayu tiba. Tuan Bayu sudah tiba. Si bocah ini pasti mati. Tuan Bayu, dia tadi pura-pura jadi Tuan Agung. Harus mati. Salam hormat Tuan Agung. Selamat datang kembali Tuan Agung. Tuan, dia kok bisa jadi Tuan Agung? Tidak mungkin. Kalian salah bersujud. Kok dia bisa jadi Tuan Agung? Benar Tuan Bayu. Apa kalian salah? Dia itu dari keluarga Jaya. Cuma seorang menantu. Yang menghina Tuan Agung, semua akan dihukum mati. Kamu Tuan Agung. Keluarga Wijaya menyinggung Tuan Agung. Pantas musnah. Aku pernah menghinanya di depan umum. Kalau ayahku tahu, dia akan memukulku mati. Hari ini pesta pertunanganku, tapi malah menindas wanitaku. Siapa beri kalian nyali? Benar-benar Tuan Agung. Ah, Tuan Agung. Sudah kuduga Anda luar biasa.
Selama ini keluarga Jaya baik pada Anda kan? Baik, beraninya kamu bicara begitu. Kamu menipuku selama 5 tahun, membuatku jadi menantu selama 5 tahun. Sekarang masih berani menindas istri dan anakku. Kalau bukan karena aku tahu Putri Rani berselingkuh dengan Randy Saputra, aku benar-benar akan tertipu kalian. Maaf suamiku, aku salah. Hukum saja aku. Ampuni kakek dan keluarga Jaya. Aduh, cepat mundur. Kamu gak berhak bicara. Putri Rani, berani bicara lagi, aku cabut lidahmu. Tuan Agung, ini semua salah saya. Kita kan masih satu keluarga. Oh ya, satu keluarga. Tapi tadi aku dengar Pak Dharma mengumumkan di depan umum bahwa akan mengusir Ayu dari keluarga Jaya. Itu hanya omong kosong. Ayu kan cucu kandungku. Mana mungkin aku mengusirnya dari keluarga Jaya. Ayu, mohonlah pada Tuan Agung. Pak Joko tiba! Pak Joko tiba! Tuan Agung, hari ini pesta pertunangan Anda. Jangan sampai begini. Kenapa? Kamu datang untuk menenangkan? Tak berani. Saya datang untuk menyelamati Tuan Agung. Siapapun di sini yang mengusik wanita tercinta Tuan Agung, takkan saya lepaskan siapapun. Saya sudah mengerahkan orang untuk mengepung tempat ini. Setelah pesta selesai, tak akan ada yang lolos. Tuan Agung, Anda lupa bawa ini. Ayu, maafkan aku. Aku membuatmu menderita selama ini. Sekarang aku kembali. Apa kamu masih mau menikah denganku? Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kamu Tuan Agung. Kamu tahu selama ini aku menderita betapa banyak. Ayu, itu bohongi aku. Katanya yang menyelamatkanku Putri Rani. Aku jadi menantu keluarga Jaya untuk balas budi. Baru kemudian aku tahu, ternyata yang menyelamatkanku kamu. Ayu, bisakah kamu beri aku kesempatan untuk menebusnya? Kamu mau menebusnya pakai apa? Pakai diriku, pakai seluruh kota utara, pakai seluruh dunia. Saya bisa bersaksi, Tuan Agung semalam mengurus masalah. Kalau tidak, dia tak mungkin datang terlambat di momen sebesar ini. Ayu, mulai sekarang, aku takkan biarkan siapapun menindasmu dan Pira. Tidak, aku tak terima. Dia cuma selamatkanmu sekali. Kita sudah bersama 5 tahun. Sekarang kamu mau bersamanya. Lalu aku ini apa? Dasar wanita kejam. Beraninya kamu menanyai aku. Waktu kamu selingkuh dengan Randy, sudah lupa? Hah? Ampun Tuan Agung. Randy Saputra, sini. Mulai sekarang, kalian berdua tampar wajah. Jangan berhenti tanpa perintahku. Rizky Pratama, jangan berdiri padaku. Aku ini istrimu. Beraninya kau memukulku. Pengawal bayangan, maju. Siap. Rani. Kakek. Ayu, aku takkan pergi lagi. Aku pasti akan melindungi kamu dan putri kita. Selamat Tuan Agung, Ibu Agung. Selamat Tuan Agung, Ibu Agung. Selama ini terima kasih atas dukungan kalian. Aku takkan pernah lupa. Tapi selanjutnya aku akan urus urusan pribadi. Ayu, aku ini kakek kandungmu. Kamu tak bisa biarkan keluarga Jaya hancur. Kakek, kamu menjualku selama ini. Berapa kali kamu menjualku? Apa kamu pernah anggap aku cucu kandungmu? Mulai hari ini, Putri Ayu adalah wanitaku, Rizky Pratama. Tuan Agung, pertunangan Anda selesai. Selanjutnya, saya akan bantu Anda menyelesaikan semua keluarga besar, biar nanti tidak ada masalah lagi. Baiklah, Pak Joko. Kalau begitu, saya dan istriku akan menonton saja. Seru, terserah Ayu. Baik, Tuan Agung. Kepala keluarga luhur. Pak Joko, keluarga luhur kami tidak pernah menyinggung Tuan Agung. Aku tahu. Semua bisnis kesehatan keluarga luhur, kuserahkan untuk Putri Ibu Agung untuk berobat. Terima kasih, Tuan Agung. Jadi, Vira punya rumah sakit pribadi sendiri. Kepala keluarga Chandra. Kami keluarga Chandra memproduksi minuman anggur. Saya akan menyerahkan semua perkebunan anggur kami untuk Ibu Agung. Pergi. Terima kasih Tuan Agung. Terima kasih Tuan Agung. Kepala keluarga Wijaya. Salahmu tidaklah kecil kan? Soal nasibmu. Benar, aku yang putuskan. Tentu saja. Keluarga Wijaya ini paling jahat. Semua hartanya sumbangkan ke panti asuhan. Terima kasih Ibu Agung. Arif Wijaya. Pak Joko,
Saya tak tahu Rizky Pratama itu Tuan Agung. Anda beri saya 100 nyali pun, saya takkan berani melawannya. Kembali dan tunggu hukumannya. Jangan kotori pesta pertunangan Tuan Agung. Pengawal bayangan? Siap, Pak Joko. Tuan Agung, saya salah. Tuan Agung, saya salah. Tuan Agung. Untuk keluarga Jaya. Soal keluarga Jaya. Dia kan kakekku. Sudahlah. Cucu baikku, aku berterima kasih untuk seluruh keluarga Jaya. Tunggu. Ayo, cepat mohon pada Tuan Agung. Keluarga Jaya kan akarmu, Tuan Agung. Kita kan satu keluarga. Ayu kan cucu kandungku, cucu kandung. Waktu kamu mau menjualnya dulu, apa kamu pikir dia cucu kandung? Aku hanya khilaf. Mohon ampuni keluarga Jaya. Semua bisnis gelap keluarga Jaya segera disita. Gelar kepala keluarganya dicabut. Keluarga Jaya Utama dipindahkan ke perkebunan luar kota. Selamanya dilarang masuk kota utama. Ini terlalu kejam. Kejam kalau bukan karena Ayu lembut. Selama ini, penderitaan yang kalian berikan padanya cukup untuk keluarga Jaya dihapus dari kota utama. Baik Tuan Agung. Rizky, apa ini terlalu... Ini untuk memberi pelajaran pada keluarga Jaya. Mereka tak akan berani lagi menindasmu. Asal mereka tahu diri, meski perkebunan itu susah, tapi mereka masih bisa hidup. Ayu, tolong kakek lagi. Mohon pada Tuan Agung. Kakek, cukup. Hukumannya sudah ringan. Kembalilah dan hiduplah dengan baik. Ayu, mulai sekarang takkan ada lagi yang menyakiti kamu. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Mau pilih gaun pengantin? Besok, di depan semua orang, akan kuumumkan kau wanita Tuan Agung. Halo Pak, mau pilih model yang mana? Gaun pengantin barat. Gaun pengantin barat mahal ya? Sewa saja mulai 10 juta sehari. Kami mau beli. Oh, baik Pak. Bagaimana dengan yang ini? Gimana yang ini? Kurang mewah. Kalau yang ini? Boleh coba. Tidak bisa, ini mahal. Apa maksudmu? Bisa beli, baru coba. Nggak bisa beli, lihat yang lain aja. Potong. Kartu emas mutiara. Mohon tunggu sebentar, Pak. Kartu ini nggak bisa, nggak punya uang, sok-sokan. Sudahlah, kita pergi saja. Kita cari di tempat lain saja. Enggak, kita mau yang ini. Panggil bos kalian. Bos kami, ke pesta pertunangan Tuan Agung. Nggak sempat. Ku beri kau 10 menit, telepon dia ke sini. Kamu pikir kamu siapa? Siapa berani di wilayah keluarga Chandra? Aku. Oh, Tuan Agung. Tuan Agung hadir. Maaf terlambat menyambut. Mohon dimaafkan. Pegawai kamu ini kurang sopan. Berlutut. Tuan Agung, aku salah. Tuan Agung, seluruh mal ini milik Anda. Pilih saja. Tidak usah, kami mau yang itu saja. Yang lain kami tidak mau. Mari. Kau cari masalah. Pak Dharma, bukankah Anda pandai memilih orang hebat? Mendapat Tuan Agung sebagai menantu sudah cukup. Masih berani bersikap begitu pada Tuan Agung. Kalau bukan karena keluarga Jaya, apa keluarga Wijaya akan ikut celaka? Urusan keluarga Wijaya, apa hubungannya dengan keluarga Jaya? Kalau bukan karena keluarga Jaya, Putri Ayu mana mungkin aku menyinggung Tuan Agung? Putri Rani, bukankah kamu sudah 5 tahun bersama Rizky Pratama? Kamu nggak sadar siapa dia? Dia cuma cowok ganteng. Mana aku tahu dia Tuan Agung. Yang terpenting sekarang, cari cara melawan Tuan Agung. Itu Tuan Agung. Kamu bilang gimana melawannya? Semua orang punya kelemahan. Tuan Agung juga. Melawan Tuan Agung sulit. Tapi melawan Putri Ayu gampang.
Menurut CCTV, Ayu di tempat ini ditawan perampok. Saya segera panggil pasukan. Sudah terlambat. 1 menit lagi, Ayu semakin berbahaya. Katakan. Sudah ketemu. Ini ulah keluarga Jaya. Bayu, panggil semua pasukan sekarang. Kalau sampai Ayu kenapa-kenapa, akan kubuat mereka semua ikut mati. Lepaskan dia. Rizky Pratama, kalau bukan karena kau menghabisi kami, keluarga Jaya takkan begini. Kubilang sekali lagi, lepaskan dia. Rizky Pratama, ku beri kau kesempatan lagi. Besok nikahi aku. Kalau tidak, ku bunuh dia. Berani kau. Aku kalah apa darinya? Kau malah memilihnya. Ayu. Rizky Wijaya, lepaskan keluarga Jaya. Nikahi Rani. Kami akan lepaskan Ayu. Kalau tidak, kita habis bersama. Kami keluarga Wijaya juga. Kami keluarga Randy juga. Keluarga Jaya, keluarga Wijaya. Baik, aku akan ingat kalian. Tuan Agung. Kalau bukan kau yang memaksakan kami, mana mungkin kami habis bersama? Tak mau dia mati? Besok nikahi aku dengan patuh. Rizky Pratama, begini saja. Nikahi Rani sebagai istri utama dan Ayu sebagai istri kedua. Begini, kita tetap satu keluarga. Penembak jitu siap. Bagaimana? Kakek, kenapa? Aku tak mau berbagi suami dengannya. Rani, pikirkan yang terpenting. Rizky, jaga Vira baik-baik. Ayu, percaya aku, sebentar lagi selesai. Tuan, bagaimana dengan mereka? Habisi semua. Siap. Tuhan Agung, ampuni saya, ampuni saya. Ini semua ulah keluarga Jaya. Saya ini kakeknya Putri. Kalian mau bunuh kakeknya. 5 tahun suami istri, kamu tega padaku juga. Pak Dharma, kamu benar-benar tak tahu malu. Ayu sudah lama kamu usir dari keluarga. Dan kamu, Putri Rani, masih berani kau sebut nama suami istri 5 tahun. Malas meladenimu. Tuan Agung, haruskah keluarga Jaya dimusnahkan? Belum. Kalau begitu, mereka terlalu mudah. Lalu maksud Tuan Agung? Kirim mereka ke tambang neraka. Akan kubuat mereka tak akan pernah tenang. Renki Wijaya, kamu tega padaku juga. Aku ini istrimu. Ayu, bicara. Kamu biarkan dia begini pada kakek. Keluarga Jaya, keluarga Wijaya, keluarga Randy. Mulai sekarang, tak perlu ada lagi. Ayu, kakek salah. Demi Vira, mohon Tuan Agung, ampuni kami. Semua salahmu, cantik. Tanpa kamu, mana mungkin Tuan Agung meninggalkanku. Aku yang bersamanya 5 tahun. Tuan Agung, lihatlah keluarga Randy yang setia turun-temurun. Ampuni nyawaku. Keluarga Randy bersedia menjadi budak Anda. Budak? Anda pantas. Kalaupun keluarga Wijaya hancur, kamu ikut mati denganku. Kamu merebut obat merah langka kami dan menghancurkan segalanya. Berani bunuh aku. Membunuhmu, itu terlalu mudah. Batu tambang-tambang neraka butuh penambang seumur hidup. Seret mereka pergi. Sehari ini antar ke tambang neraka. Kalian juga jangan harap senang. Putri Ayu, kamu pikir Tuan Agung akan mencintaimu seumur hidup? Dulu dia memilih jadi menantu. Nanti dia juga akan punya wanita lain. Potong lidahnya, buang ke tambang terendah. Bawa pergi. Siap. Jalan.
kaget. Mereka tidak akan benar-benar ditambang neraka seumur hidup, kan? Itu utang mereka. Ayu, mulai sekarang takkan ada lagi yang mengganggumu dan Vira. Tuan, semua orang sudah di mobil. Apakah kita berangkat sekarang? Ayo. Akan kubuat mereka lihat jelas apa yang sebenarnya mereka korbankan. Siapa? Siapa namamu? Aku Lila. Sudah malam. Kenapa kamu sendirian di sini? Aku cari foto. Lalu orang tuamu? Aku nggak punya orang tua. Kata kakek tetangga, waktu aku masih kecil, mereka meninggal. Aku nggak pernah lihat mereka. Kita adopsi dia ya? Baik. Cek. Siap. Jadi mau ikut kami pulang? Vira pasti senang punya kakak. Benar kah? Tentu saja. Ayo. Biar aku. Guru besar, cucu murid salah. Cucu murid juga tak tahu kalau yang datang itu Anda. Guru besar, cucu murid membawakan Anda izin praktik. Guru besar. Di mana Pak Sunarto? Kok kamu? Kalau bukan karena kamu mengusik Dokter Sunarto, aku tak akan dipecat. Nyah. Kamu pikir kamu siapa? Mau lewat dari sini. Kamu harus berlutut di sini bersamaku. Siapa yang ribut di sini? Guru. Itu dia. Mengusik Dokter Sunarto. Aku mau halangi, tapi gagal. Salam hormat Tuan Agung. Apa? Kamu Tuan Agung? Bangunlah. Guru besar bilang kamu tak punya etika. Tak pantas jadi dokter. Keluar. Ini... Cukup. Aku kesini bukan untuk lihatmu mengajar muridmu. Pak Sunarto? Oh, Pak Sunarto sedang mengobati putrinya. Ada yang bisa saya bantu? Ayu terluka. Kami datang minta Pak Sunarto untuk mengobatinya. Oh. Jika Tuan Agung percaya, biar saya coba. Kamu seharusnya tahu bayar akibatnya. Tenang Tuan Agung. Jika ada sedikit cacat, saya, Wira, tak pantas jadi dokter. Baik. Baik, kuserahkan padamu. Baik, Nona Ayu. Mari, ini. Tuan Agung, kok Anda ke sini? Siapa anak ini? Sini, duduk. Begini, Ayu terluka sedikit. Kami datang untuk berobat. Anak ini kami baru adopsi. Apa? Apakah adopsi? Bagaimana Ibu Agung? Saya periksa sekarang. Muridmu sudah ke sana. Wira muda memang jago, tapi saya masih khawatir. Cuma luka kecil, gak apa-apa. Kalau begitu, syukurlah. Oh ya, bagaimana Vira? Anak Anda sudah sembuh, besok sudah bisa pulih. Baik, makasih Pak Sunarto. Sama-sama. Mohon bantuannya Pak Sunarto. Besok saat pernikahanku, bawa Vira ke sana. Pesta pernikahan Tuan Agung, Pak Sunarto pasti datang. Haha. Tuan Agung, tempat pernikahan sudah sesuai permintaan Anda, sudah mulai diatur. Selesaikan secepatnya, dan pasang pengawal. Lalu, soal undangan. Seluruh negeri Nusantara, para tokoh terpandang, undang semua. Baik.
Pernikahan besok pasti ramai. Semoga saja, Pak Sunarto. Malam ini bolehkah saya menginap di sini? Boleh dong. Nanti malam saya pijatkan. Besok Anda akan lebih segar. Kalau begitu, maaf merepotkan. Nggak usah sungkan. Ayo. B. Sini. Lila, setelah beres-beres, jadi lebih ganteng dari papa ya. Mama, malam ini aku boleh tidur sama mama. Tentu boleh dong. Ayo, Lila, kita tidur ya. Aku sudah menunggu ini terlalu lama. Akhirnya saatnya tiba. 5 tahun ini membuatmu menderita. 5 tahun penderitaan itu tak apa. Ini kan akhir dari penderitaan kita. Aku janji akan membuatmu menjadi wanita terbahagia di dunia. Tuan Agung, apakah Anda mencintai Nona Ayu selamanya? Ya. Nona Ayu, apakah Anda bersedia menemani Tuan Agung selamanya? Ya. Tuan Agung, baik Nona Ayu jelek atau cantik, apa Anda akan selalu setia? Aku akan selalu setia. Nona Ayu, baik Tuan Agung miskin atau kaya, apa kamu akan bersamanya seumur hidup? Seumur hidup. Tuan Agung. Nona Ayu, pernikahan kalian akan disaksikan seluruh dunia. Saya Rizky Pratama, bersedia menjaga Nona Ayu seumur hidup. Janji sudah terucap, tak bisa ditarik kembali. Saya, Putri Ayu, bersedia menemani Rizky Pratama seumur hidup. Bayangan, pernikahannya hampir selesai. Kok Dr. Sunarto belum datang? Nggak tahu, katanya dia akan datang. Selanjutnya, pengantin pria dan wanita menukar cincin. Seumur hidup. Kakak, Mama. Selamat untuk Tuan Agung dan Ibu Agung atas pernikahan mereka. Selamat untuk Tuan Agung dan Ibu Agung atas pernikahan mereka. Lila. Aku umumkan, mulai hari ini, Lila adalah anak angkatku. Lila, Vira, mulai sekarang, Papa Mama tak akan pergi lagi. Papa Mama akan menjaga kalian baik-baik. Ayu, biar aku masuk. Aku ini ibunya Ayu. Siapa yang di pernikahan Tuan Agung berteriak-teriak? Sepertinya ibunya Putri Ayu. Biar dia masuk. Biar dia masuk. Tuan Agung, nikah Anda tak beraturan. Aturan apa yang kamu mau? Menikahkan putri harus ada 7 syarat. Kamu punya? Aku tak minta 7 syarat. Yang paling dasar, mahar. Harus ada kan? Uang dari klub waktu itu, sudah kamu ambil semua. Masih kurang. Itu tidak dihitung, itu aku jual. Itu aku dapat sendiri. Aku tak peduli. Kalau tak bayar, jangan harap menikah. Mau uang ya? Baik, berapa? Minimal 1 miliar dong. Bu, jangan bicara. Kamu nggak berhak bicara. Aku kasih uangnya. Berani ambil? Aku ibu dari Ayu. Aku ibu mertuamu. Berani. Lihat semua orang. Tuan Agung tak mengakui ibu mertuanya. Aku bunuh kau, bukan perintah Tuan Agung. Bayu, mundur. Baik, ku bayar. 2 miliar. Aku yang besarkan Vira. Aku tambah 1 miliar lagi. Gak berlebihan kan? Boleh. 3 miliar. Aku susah payah besarkan Ayu. Aku tambah 1 miliar lagi. Setelah Ayu menikah, kau bawa menantumu pulang. Tunggu.
Sebagai Tuan Agung, aku umumkan, mulai sekarang dia dilarang masuk kemanapun. Kamu tak bisa begini padaku. Aku ibu Ayu, aku ibu mertuamu. Aku beri kau 5 miliar. Putuskan hubunganmu dengan Ayu, semua hubungan. Bu, Ibu pernah menjualku. Aku bisa lupakan. Tapi hari ini, Ibu mengacaukan pernikahanku. Ibu tak pernah menganggapku sebagai anak kandung. Tapi aku tetap ibumu. Kok kamu tega begitu padaku? Dasar anak durhaka. Bayu, eret dia pergi. Baik. Nenek, mau pergi sendiri atau aku usir Anda? Kamu tak bisa larang aku. Kamu tak bisa begini padaku. Aku ibu kandungmu. Aku ibu mertuamu. Semua interupsi selesai. Perkawinan dilanjutkan. Putri Ayu, kau adalah cinta seumur hidupku. Selamanya bersamamu. Ayu, aku dan ibumu. Kamu nggak marah kan? Sejak dia mau menjualku, aku sudah putus asa padanya. 5 tahun ini kamu menderita terlalu banyak. Aku pasti akan menebusnya. Semoga janjimu bukan hanya sementara. Seumur hidup. Grup Garuda milikku akan masuk kota utama sore ini. Nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada Nona Ayu. Kota utama akan berganti tuan. Kota utama sudah lama berganti tuan. Selama ada Tuan Agung, kota utama tunduk pada Tuan Agung. 2 dari 5 keluarga besar sudah jatuh. Sisanya 3 tetap harus nurut pada Tuan Agung. Ayu, kamu tahu saat ini sudah berapa lama aku menunggunya? Sebulan. Bukan, 5 tahun. Sejak aku tahu 5 tahun lalu, saat kamu menyelamatkanku, aku sudah bertekad akan selalu melindungimu. Jadi, kamu masih mencintaiku sekarang? Menurutmu? Tuan Agung? Cepat bawa Ayu, Vira, dan Lila pergi dari sini. Ada apa? Tenang, akan segera beres. Percaya aku, gak apa-apa. Bayu, ikut aku. Kita temui Dimas. Siap. Nona Ayu kan? Ikut kami. Kalian siapa? Siapa kami gak penting. Ikut kami saja. Aku bisa ikut kalian. Tapi anak-anak tak bersalah. Lepaskan anak-anak. Mimpi saja. Atasan bilang bawa semua. Cukup bawa pergi. Tenang. Ayah akan melindungi kita. Target sudah dibawa. Bagus. Kita tunggu Rizky Pratama datang. Jaga mereka baik-baik. Jangan ada kesalahan. Siap. Rizky Pratama. Rizky Pratama. Dan anakmu ada di tanganku. Kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Akhirnya kau datang. Kau membuatku menunggu. Cukup. Apa maumu? Mau apa? Grup Garudamu Rizky Pratama masuk kota utama merebut banyak bisnis keluarga Dimas. Sekarang 5 keluarga besar kota utama kalian sudah habisi 2. Kenapa? Kau mau menguasai kota utama? 2 keluarga besar itu hancur. Itu salah mereka sendiri. Soal bisnis, kita bersaing seadilnya. Kenapa? Kau juga mau seperti mereka, hancur? Bawa mereka ke sini. Ayu, ucapkan padaku penjahat yang menculik wanita dan anak. Pahlawan. Di kota utama, yang bertahan hidup itu pahlawan. Rizky Pratama, kalau kau tak berlutut padaku, istrimu akan mati di sini. Kau. Dimas, kalau kau berani sentuh dia, ku cabut seluruh keluarga Dimas. Turunkan pisau itu. Yang lainnya kita bisa bahas nanti. Turunkan? Turunkan. Kau anggap aku anak kecil. Cepat berlutut dan serahkan 2 tanah di selatan. Akan kupertimbangkan melepaskannya. Bagaimana? Kalau tidak... Baik. Aku setuju. Turunkan pisau itu. Bagus. Kalau begitu, aku mau lihat Tuan Agung kita bagaimana caranya berlutut padaku. Sniper, siap. Tuan Agung? Berlutut. Kenapa? Kau mau ingkar janji? Tuan Agung. Tembak.
Ayu, nggak apa-apa. Tenang, aku takkan biarkan kau celaka. Cepat, panggil Dokter Sunarto. Siap. Tuan Agung, Ibu Agung, lukanya sudah beres. Beberapa hari ini, ingat, jangan sampai kena air. Jangan makan pedas dan berminyak. Baik, saya akan hati-hati. Pak Sunarto, lukaku ini tidak akan meninggalkan bekas kan? Tenang saja Ibu, obat saya selain mengobati luka dan nyeri, juga membuat luka setelah sembuh halus seperti semula. Tidak akan merusak kecantikan Ibu. Terima kasih Pak Sunarto. Nanti akan saya balas budi. Jangan sungkan, ini sudah seharusnya. Makasih ya. Kalau bukan kamu yang aku sudah. Kita kan sudah menikah. Kita kan satu keluarga. Ngapain bilang makasih? Harusnya aku yang minta maaf. Kalau bukan karena aku, kamu tak akan terluka. Mama masih sakit. Mama nggak sakit lagi. Mama, nanti kalau sudah besar, aku pasti akan melindungi Mama dan Adit. Nanti kalau Mama sudah sembuh, Mama ajak kalian ke taman bermain ya. Oke. Nanti ayah ikut sama kalian. Tentu saja harus bareng. Umumkan, siapapun di kota utama yang berani sentuh Putri Ayu, biar dia takkan bisa keluar dari kota utama. Baik. Kakak, ayo pergi. Oke, ayo pergi. Papa, Mama, ayo masuk. Mama, ayo main yang ini. Sana. Kenapa, Lila? Nggak apa-apa, aku harus jaga Mama dan adik. Mama, aku mau naik kuda putar. Kenapa? Mungkin karena panas, agak kurang gula darah. Mama, minum. Maaf ya, membuat kalian kecewa. Nggak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Main atau tidak, itu nggak penting. Mama, nggak enak badan. Kita pulang dulu ya. Lain kali kita main lagi. Baik.